Kanker kulit adalah suatu penyakit yang muncul akibat pertumbuhan yang tidak normal pada sel-sel atau jaringan kulit yang abnormal. Kanker kulit adalah salah satu jenis kanker yang sering dijumpai terutama di negara-negara barat seperti Amerika dan Eropa. Kulit kita ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang paling luar disebut epidermis. Dan epidermis ini dibagi menjadi lapisan sel squamosa, kemudian sel basal, dan sel melanosit. Di tiga tempat inilah sel kanker muncul. Ada tiga jenis kanker kulit yang utama, yaitu karsinoma sel squamosa, karsinoma sel basal, dan melanoma. Melanoma lebih jarang terjadi dibandingkan jenis kanker kulit lainnya, tetapi melanoma ini memiliki sifat yang jauh lebih ganas dalam hal menyerang jaringan di sekitarnya dan menyebar dari bagian kulit ke bagian tubuh lainnya. Sebagian besar kematian akibat kanker kulit disebabkan oleh melanoma. Kanker kulit biasanya timbul pada area-area yang terpapar sinar matahari seperti kulit kepala, wajah, bibir, telinga, leher, dada, dan tangan. Tetapi juga dapat timbul pada area yang tidak terpapar sinar matahari. Gejala yang dapat timbul seperti pada kanker sel squamosa, yaitu pada umumnya timbul pada area yang terpapar sinar matahari, ada lesi kulit yang berbentuk benjolan keras atau padat, atau lesi datar dengan permukaan yang bersisik dan berkeropeng. Kemudian ada juga seperti di kulit atau seperti sariawan pada kulit yang berdarah, kemudian berkeropeng yang kerap muncul kembali. Kemudian gejala pada melanoma yaitu dapat timbul pada area tubuh manapun, juga pada tai lalat yang sebelumnya sudah ada dan berubah menjadi kanker. Pada laki-laki, melanoma sering timbul pada daerah wajah atau dada. Tapi pada perempuan, melanoma sering timbul pada area betis atau tulang kering maksudnya. Lesi kulit dapat berupa bintik besar kecoklatan dengan flek-flek hitam. Kemudian ada tai lalat yang berubah warna, ukuran, kemudian tai lalatnya bisa ada darahnya, kemudian batasnya yang tidak tegas, kemudian ada nyeri dan gatal atau rasa seperti terbakar. Sakuri, periksa kulit sendiri. Periksa kulit secara teratur untuk melihat apakah ada sesuatu gambaran yang baru muncul pada kulit serta pertumbuhannya bagaimana, atau perubahan pada tai lalat, apakah ada flek-flek di kulit, adakah benjolan atau tanda lahir yang berubah bentuknya atau menjadi lebih besar atau berubah sifatnya. Dengan bantuan cermin atau orang lain, periksa wajah, leher, telinga, kulit kepala, kemudian periksa juga area dada, punggung, kemudian bagian luar dan dalam dari tangan dan juga kaki. Juga jangan lupa periksa area organ intim dan bokong. Konsultasikan temuan yang mencurigakan pada kulit kepada dokter. Sebagian besar kanker kulit itu terjadi akibat kerusakan DNA pada sel kulit yang disebabkan oleh pancaran radiasi ultraviolet atau UV. Radiasi UV ini adalah jenis radiasi yang secara alami dipancarkan oleh sinar matahari. Radiasi UV tidak terlihat, tidak berbau, tidak berrasa, tidak berwarna, tapi menyebabkan kerusakan pada kulit. Terdapat tiga jenis radiasi UV, yaitu UVA, UVB, dan UVC. UVC dapat secara langsung merusak DNA, tetapi karena panjang gelombangnya yang pendek, UVC tidak dapat melewati ozon dari bumi kita. Tetapi UVA dan UVB secara tidak langsung ini dapat merusak DNA kulit kita, yaitu dengan menimbulkan luka bakar dan penuaan dan menimbulkan pelepasan radikal bebas pada sel-sel kulit. Penyebab kanker kulit yang lebih jarang adalah akibat paparan zat kimia, yaitu apabila paparan zat kimia yang terus berulang. Kemudian akibat kegagalan sistem kekebalan tubuh atau imun, seperti pada penderita HIV. Risiko atau komplikasi terberat dari kanker kulit adalah bergantung pada tipe kanker kulitnya. Pada karsinoma sel squamosa dan karsinoma sel basal, bila tidak ditangani dengan segera, maka kanker akan cepat menyebar ke jaringan sehat di sekitarnya, menyebabkan gangguan seperti nyeri, perdarahan, atau baal atau mati rasa pada kulit. Kemudian pada jenis melanoma,
kanker jenis ini adalah paling agresif dan sangat beresiko menyebar dibanding jenis lainnya, sehingga besar kematian akibat kanker kulit itu sebagian besar disebabkan oleh melanoma. Jika terdiagnosis kanker, bagaimana cara mengobatinya? Pengobatan kanker kulit tergantung jenis dari kanker kulit, kemudian stadiumnya, dan juga tergantung derajat risiko dari kanker kulit tersebut. Untuk kanker kulit dengan stadium awal, kemudian dari tingkat risiko juga derajat rendah sampai dengan sedang, mungkin cukup dilakukan operasi pengangkatan kanker di kulitnya tersebut. Tetapi apabila stadiumnya semakin tinggi, kemudian derajat risikonya juga semakin tinggi, maka setelah pembedahan ada tambahan pengobatannya, yaitu dengan radioterapi atau terapi radiasi. Bahkan, kasus yang karena ukurannya sudah terlalu besar sehingga sulit untuk dilakukan operasi, maka pengobatannya adalah langsung dengan radioterapi, baik dibarengi oleh kemoterapi atau radioterapi saja. Bahkan apabila sudah stadium 4 di mana ada metastasis atau penyebaran kanker ke organ lain, maka pengobatannya adalah paliatif dengan kemoterapi, imunoterapi, dan radioterapi. Bagaimana mencegah kanker kulit? Yaitu menggunakan sunscreen dapat melindungi kulit terhadap radiasi ultraviolet, terutama dengan SPF atau Sun Protection Factor di atas 30. Namun tetap hindari jangan berlama-lama di bawah terik matahari walaupun sudah menggunakan sunscreen. Juga sebaiknya jangan terlalu lama di bawah paparan langsung matahari yang sangat terik, yaitu sekitar jam 12 siang atau jam 1 siang. Kemudian gunakan baju yang berlengan panjang atau celana panjang mungkin dengan topi ataupun dengan kacamata apabila harus keluar ruangan dengan terik matahari yang begitu panas. Kemudian hindari alat penggelap kulit yang menggunakan sinar UV atau seperti tanning bed. Sekian pembahasan kanker kulit, saya Dr. Endang Nuryadi, spesialis onkologi radiasi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.